Mak punten yo, upami kapungkur, kantos kealaman kuma zaman penjajah gitu. Ya, Belanda. Mohon. Kealaman kan kuma kealaman gitunya. Nyumputin aja parit. Nah, inilah rumah emak, sahabat. Jadi emak ini adalah salah satu saksi sejarah akan kedatangan penjajah Belanda dan masa penjajahan Jepang. Kendak sana gitu. Nyumput. Ada rungkut sana. Kamana? Kapan ayat sana di kolong bagian parit. Lumpatan ke kolong gempur zaman gempur. Nah, jadi katanya sahabat waktu zaman penjajah Belanda dulu datang ke sini, semua warga masyarakat itu bersembunyi di bawah kolong rumah seperti ini, dan di bawah kolong rumah itu membuat semacam balumbang atau parit atau lubang. Nah, mereka atau warga masyarakatnya itu bersembunyi di sana sahabat biar tidak ketahuan sama si jangkung badag, si Walanda atau si Belanda sahabat. Kapungkur masane selembur itu. Oh, jadi dulu mah teh bukan kampung. Jadi ini dulunya adalah sawah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan sahabat, dalam kesempatan pagi hari ini saya sedang berada di kawasan Kampung Padasari. Nah, jadi Kampung Padasari ini sahabat berada di pinggir hutan seperti yang sahabat lihat tuh. Masya Allah. Untuk suasananya jangan ditanya sahabat. Suasana kampung perhutanan mah sangat adem. Seperti itu. Tuh, jadi rumah-rumahnya berada di pinggir hutan seperti itu. Masya Allah. Nah, kita akan mencoba untuk mengeksplor Kampung Padasari ini. Jadi Kampung Padasari ini mah berada di kawasan Desa Pangadegan ya. Nah, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mak, ngiringan ameng. Lajang ka manten, Mak. Oh, gitu. Bumi paling dia. Oh, itu Padasari teh, Mak. Oh gitu, nanti lebat Desa Pangadegan banyak. Oh, kapun tenah si abdi ngiringan amengan cing teh gitu. Mangga mak wilujeng mak. Teu ya soyong ninggang ge ka palih ditu. Teu seueur gogog manawi. Teu aya. Mohon. Nah, di atas juga di sini sahabat ya ada rumah nih. Namun untuk menuju ke akses atau menuju ke rumah tersebut harus melewati sasak bambu seperti ini. Wow, kita langsung disambut dengan suara gogog di sini. Tapi alhamdulillah di sini mah gogognya dicangcang sahabat tuh. Tuh. Dicangcang sahabat, alhamdulillah. Nah, di sini ada satu rumah. Ma aya wae di bumi. Oh, ai mam paling mantan bumi teh. Oh iya. Mohon. Tuh, jadi sahabat di sini aya sabaraha bumi manawi mah palih dieu? Aya 5, oh genep. Sa RT teh atanapi henteu. Leres. Ieu teh leresan Kampung Padasari Desa Pangadegan.
Oh gitu. Berarti pami hoyong ka ditu teh nyonong jalan ka ditu. Itu kan motor biasa kan tahun jalan eta telur. Mohon. Telur. Aduh, ini sahabat untuk suasananya enak dan pisan ya. Mohon. Kayak itu mah udah ke bumi hungkul. Bumi hungkul. Bumi hungkul kaki dona. Leres. Itu kasih hati jalan kalau Nya, kali nyonong jalan hoyong ka bumi-bumi nu eta. Oh. sama saya kayak tekan balong. Leres. Kapal kaler kan itu kaler ka mana itu teh? Oh nya. Kayak orang nyobian mohon. Katanya sahabat di sana tuh masih banyak perkampungan yang indah dan sangat mempesona seperti itu. Nah, ini rumah di pinggir hutan seperti ini sahabat. Alhamdulillah di sini untuk warganya juga pokoknya mas sahabat, untuk warga masyarakat desa mah pikirannya selalu positif, tidak menaruh curiga apapun ya. Saya juga alhamdulillah disambut dengan baik. Masya Allah. Nah, di sini juga ada beberapa rumah. Oh, ma palih dia, mama. Ma ieu mah lemur teu meuni raoseun. Tiis. Mohon. Oh, ternyata sahabat kesini juga masih ada beberapa rumah, sahabat tuh. Nyonong ka dieu jalan mah hoyong ka ditu. Ka palih dia. Oh, taya gogog ka palih dia, mak. Alhamdulillah, sahabat. Untuk kesini katanya tidak ada gogog ya. Mangiring langkung ka palih dia nya. Nah, kita akan menuju ke sebelah atau ke bagian paling puncak sahabat di sana. Nah, ada beberapa rumah di sana dan masya Allah ada kamar mandi ala pedesaan di sana. Luar biasa sahabat untuk fasilitas airnya juga sangat melimpah. Terus kampungnya masih sangat asri. Nah, kita menuju ke sini sahabat. Kampungnya ini masih sangat sunyi. Jadi masih sepi sahabat. Katanya di sini teh tidak ada gogog. Alhamdulillah. Saya teh bukan rewas sahabat, bukan takut sama gogog, tapi rewas. Nah, oh, ada satu rumah permanen juga di sini. Punten ngering ngalangkung. Tadi isin sahabat untuk aktivitasnya mungkin lagi pada beraktivitas di perkebunan ataupun mungkin di persawahan sahabat. Tadi juga saya melihat di bagian sebelah sana ada yang lagi panen ya, lagi panen padi tuh. Aduh, mantap untuk suasananya. Ini mah memang asri pisan sahabat ya, seperti yang sahabat lihat ini mah berada di pinggir hutan, bisa dibilang seperti itu. Tuh, wow. Oh, ada rumah juga di sini. Masih ada rumah sahabat di sini. Kita lihat saja. Kita sambil ngabeberang ataupun menunggu waktu siang. Di sini. Oh, tuh ada Uyut. Assalamualaikum Yut. Siang ngiringan amang Yut. Oh, ada Uyut di sini. Sepertinya Uyut tidak mendengar suara saya. Assalamualaikum. Siang ngiringan ameng. Siang ngiringan amengan. Mohon, aduh hapunten Uyut. Aduh. Abdi mah ti pamulihan Uyut. Hayang amengan cing teh kalembur Padasari, laras itu Padasari keneh. Padasari. Tadi. Uyut sareng saling di dia. Sareng apa we duaan? Ka mana apana? Apana ngari? Oh, gitu. Mohon. Pun anak kita bertemu dengan Uyut di sini. Di dia teh duaan sareng abah. Oh, jadi cuma berdua. Upami putra di Maranten. Putra mah itu hiji, niki dua hiji. Laras, aduh. Rausin. Mohon. Upami wengi mak. Tiris wengi. Tiris. Tapi mak teu keung upami wengi. Henteu. Ujang sana 1 tahun 2 tahun, mah tetep 10-an tahun. Mati pituin pangin ti dinya. Oge, terus genep mah terus sepuh terus teu ara raya sadaya nage. Oh. Mama teh gaduh rakal apa mah. Gitu. Mama tunggal. Tunggal. Nya terus teu aya mama. Terus teu raya. Jadi sabulan baru bulan 10-an tahun kita mungkin opatil. Di tahun 43 terus di dia mah teh. Oh, jadi sahabat mah ini dari tahun 43
sudah di sini berarti satu acan merdeka pangitan banyak. Tasa atosna lah kapungkur mah ieu ning zaman Nipong Belanda Muhun. nyemput dina parit mah tos ageung. Oh, janten upami Belanda ka dieu teh emak teh tos nyondong di dieu. Teu acan di bare di ditu di Padasari. Oh, di Padasari teh acan ngalih ka dieu. Teu acan. Atos ka di mah atos nikah ka apa? Oh, terus nikah ka apa tahun Tahun 43. 43 ngalih ka dieu. Seperti itu sahabat. Tahun 1943 emak menduduki atau mendiami rumah ini. Berarti bayangkan sahabat, 2 tahun sebelum Indonesia merdeka emak sudah tinggal di kawasan kampung Padasari di ujung. 8 tahun 80 itu 80 langkung apa masa direknya di damal di desa gitu teh raya. Apa malu untuk di damal di desa apa mah. Oh, gitu. Janten emak mah ngalih ka dieu teh tahun 43. Sepuh mama. Sepuh. Yuswa sabaraha tahun mama nawi ayeuna? Luka 70 pangkung. Apa mah 80-an gitu apa mah? Oh, gitu. Apa rencangan apa di damal di desa? Mohon. Jantan kulisi okade apa mahnya teras kantan kulisi damal di desa di mata apa mah aya nanaon ge terang upami di desa anu teh terang apa mah. Mak punten yo. Upami kapungkur kantos kealaman kumaha zaman penjajah gitu. Ya, Belanda. Mohon. Kealaman kene kumaha kealaman gitu nya. Nyemput dina jero parit. Di jero parit. Itu sugan teh ngalut ka Jamang Nipong. Zaman Nipong. Mohon. Jadi sahabat saya mah rada kurang tahu zaman Nipong. Nipong teh naon mama nawi? Duka teh da. Terang mah. Ayeuna jeung ramah teh sangsara mah teh ayeuna sangsara teh. Leres mak. Nah, jadi beliau sahabat Uyut ini memang kata beliau ini saksi sejarah pas waktu masa penjajahan Belanda. Jadi dulu para penjajah Belanda itu sempat singgah ke perkampungan Padasari ini, dan pada saat itu warga masyarakatnya itu membuat lubang di bawah rumah. Jadi zaman dulu mah rumahnya masih rumah panggung sahabat. Nah, jadi di bawah rumah panggung itu membuat sebuah lubang atau balumbang itu sebagai untuk tempat persembunyian. Seperti itu sahabat. Masya Allah. Zaman Nipong mah anu lagi sesah. Zaman Nipong. Nah, jadi sahabat saya tuh agak kurang tahu ini zaman Nipong itu mungkin zaman Jepang sahabat sepertinya ya. Ma ini sering menyebut zaman Nipong. Nipong itu mungkin zaman Sumedang sahabat, zaman Jepang sahabat sepertinya. Tapi ya mohon maaf kalau salah sahabat. Luar biasa. Cuman ini teh yang lebih tahunya mah Aki ya. Cuman sepuhnya teh lagi beraktivitas ini teh di sawah. Sepertinya seperti itu sahabat. Nah, inilah rumah emak sahabat. Jadi emak ini adalah salah satu saksi sejarah akan kedatangan penjajah Belanda dan masa penjajahan Jepang. Dan emak ini masih memiliki ingatan yang sangat lumayan ingat sahabat ya. Jadi waktu Jepang kesini tuh katanya sangat takut pisan karena berbadan tinggi besar, hidungnya juga mancung katanya seperti itu sahabat. Untuk pakaian pun sangat sulit sahabat seperti itu. Pemikat tuangan mak zaman Jepang, zaman Belanda kapungkur sesah sami kamu tuangan. Aliku ieu mah masa beas gitu ya. Mohon. Ieu nanti encan. Ari beas mah aya we pangintennya. Aya wae. Tapi bapak mah nuju sabaraha atuh pare oge. Meser pare teh dugi ka saton. Aya nama saton. Aya namanya atau 1 juta kenging naon. Leres mak, leres. Kapungkur mah 1 juta. Benten sareng kapungkur mah nya. Leres. Bapak, leres mak. dan geus gaya tujuan. Mohon. Depan upami nyangu selingkuh masih hantuang luar biasa sahabat. Untuk zaman dulu waktu makan mah tidak terlalu susah sahabat ya. Sareng daging anunya. Leres. Kapungkur sareng asin sama gawang. Baheula mah zaman bala. Mohon. Mama anu ngalaman. Keung we mah nya ketir kanggo nuju zaman Belanda mah. Keungna kitu pangintennya. Aya tentang cenah ieu Belanda tujuan turun. Kamana?
Oh ke dia, karena jalan ada di badannya. Leres. Kita kumpulkan terogi jalan. Kencang senang duduk. Nyumput. Ada rumput senang. Kemana? Kapan ayat senang di kolong yang parit. Lompatan ke kolong rumput. Ayo itu sudah terus ke araya ui. Aduh, apa ayat itu? Ya nang, itu di lemak itu. Kuning ke mobil. Susana kicap-kicap ya. Leres mah. Hancur. Ketir we panginten mah nya. Gempeur panginten mah nya. Gempur, zaman gempur. Nah, jadi katanya sahabat waktu zaman penjajah Belanda dulu datang ke sini, semua warga masyarakat itu bersembunyi di bawah kolong rumah seperti ini, dan di bawah kolong rumah itu membuat semacam balumbang atau parit atau lubang. Nah, mereka atau warga masyarakatnya itu bersembunyi di sana sahabat biar tidak ketahuan sama si jangkung badag, si Walanda atau si Belanda sahabat. Kita sana selemur atau Pak? Kapungkur masane selembur itu. Oh, jadi dulu mah itu bukan kampung. Jadi ini dulunya adalah sawah katanya seperti itu. Oh, jadi sahabat, Uyut ini mah memang saksi sejarah. Lompat ke kolong, di kolong teh ada parit, balumbang, nyumput, kanggo nyumput. Oh, jadi katanya waktu zaman Belanda ke daerah sini sahabat, jadi warga masyarakat di sini teh menggali lubang untuk tempat persembunyian seperti itu. Jadi beliau ini adalah salah satu saksi sejarah. Jangan ente mati sabar tahun Yuswa teh 80 75-an. Terus langkung penting apa namanya tos sepuh. Oh gitu. Ini memang sahabat rumah Uyut mah berada paling puncak dekat pisan ke area perhutanan di sana. Tapi alhamdulillah sepertinya untuk listrik sudah masuk sahabat ya. Terlihat ada jalur listrik ke sini. Tuh. Memang rumah Uyut mah tuh berada di paling puncak sahabat. Jadi jauh kaditu kadieu, jauh ka mana. Jadi ya jauh ka dulu sahabat seperti itu. Nah, ini rumah Uyut, tapi sayang sahabat, abahnya katanya lagi kerja, lagi beraktivitas di kebun mungkin ataupun di sawah. Uyut, hapunten pisan, sanes ngahinakeun, sanes nyapirakeun, kagungan titipan saalit, tong ditinggal ageng alitna, mohon tong ditampi, hatur lumayan gitu panginten Uyutnya. Hatur lumayan, mohon. Amin. Amin Uyut. Amin Uyut. Amin. Mak, abdi bade ngalajeng heula ka palih ditu, nyolong jalanna ka dieu. Aya teh ka sawah. Ka serang ka dieu, mohon. Abdi ngalajeng heula ka palih ditu nya mah nya. Hatur nuhun pisan, mohon dikantun. Mohon. Amin. Manya macing sehat cing panjang Yuswa didinya manya. Mangga mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan menuju ke bagian sana sahabat. Ternyata memang ada beberapa rumah di sana sahabat tuh. Nah, ke kata emak juga jalannya ke sini sahabat nih. Bisa menyeberangi atau melintasi area persawahan di sini. Tuh itu sahabat, ada beberapa rumah di sana. Semoga saja tidak ada gogog ya. Karena memang ciri khas kampung pelosok mas sahabat, suka ada gogog seperti itu. Dan saya mah bukan takut sama gogog teh, ruas. Seperti itu sahabat ya. Barusan bertemu dengan Maratna, beliau rumahnya sedikit atau agak mencil sahabat, jadi jauh kan tuh dia. Ini juga ada beberapa rumah di sini. Hampir ngegebru sahabat. Nah, sepertinya untuk masuk ke kampung tersebut akses jalannya ke sini sahabat, tidak ada akses lain sepertinya. Tuh, di sini ada beberapa rumah lagi. Tuh, untuk rumahnya alhamdulillah sepertinya kelihatan sudah rumah-rumah permanen sahabat.
Tuh, rumah Maratnah di sana sahabat. Tinggal sendiri beliau mah, bukan tinggal sendiri, rumahnya mencil sendiri. Tinggalnya bersama Abah di sana berdua. Nah, kita lanjut sahabat menuju ke area perkampungan sebelah. Ini sepertinya masih termasuk kawasan Kampung Padasari sahabat. Oh, di sini memang sahabat banyak kapol. Wah, kapolaga. Wah, ini mah sahabat, perkampungannya sangat asri ini mah. Ini mah berada di pelosok sahabat, bisa dibilang seperti itu. Terlihat memang di sini teh suasananya sangat adem ayem, tentrem begitu sahabat. Potensi pertanian, wah sudah jangan ditanya lagi. Ada satu rumah di sini. Tapi untuk listrik alhamdulillah sahabat, sepertinya untuk listrik sudah masuk. Nah, kita lanjut ke sini sahabat nih. Sepertinya ini jalan akses menuju ke kampung sebelah atas, melewati area perkebunan ataupun perhutanan, bisa dibilang seperti itu sahabat. Aduh, ini taring bisa ada gogog sahabat. Nah, ini akses jalannya sahabat. Jadi akses jalan ke kampung Padasari bagian seberang mah ya seperti ini. Tuh, wow, masya Allah. Kita lihat ke bagian sini sahabat nih, area rumah-rumahnya. Kita tanya nanti mungkin bertemu dengan warga untuk akses jalannya. Ini tepat dari isun. Assalamualaikum. Punten. Oh, memang ada akses jalan lain ke sana sahabat. Jalan besar, jalannya juga dipelur dan diplester ya. Assalamualaikum Bu, sedang ngiringan ameng. Nah, di sini memang ternyata hanya ada beberapa rumah sahabat. Tuh, hanya ada 1, 2, 3, kurang lebih ada 3 rumah di seberang di sana. Juga ada mal naon Bu, luju moe. Oh gitu. Kami keluar terus punya nong bumi. Oh gitu. Itu kalau buat kene Padasari kene. Oh sanes. Cisamoja. Kalau buat desa nanti desa Pangadegan kene. Oh jadi sahabat ini mah sudah termasuk atau masuk beda kampung. Ternyata seperti itu. Terus nyonong jalan ka dia Bu. Biasa. Seueur bumina di ditu. Oh, jadi ternyata sahabat kata ibu juga di sini tuh banyak rumah-rumah. Cuman memang tidak terlihat sama perkebunan bambu. Pemikadinya nyonong bumi. Oh, seueur. Ya maci. Cisamoja. Oh. Hapunten atuh kalangkungnya. Pemiki jalan ka Manten ya. Oh, ka bumi nu hiji di dinya. Oh. Ternyata masih ada akses jalan sahabat di sana. Nya leres-leres. Oh gitu, ada 2 jalan apa nginternya. Nah ini adalah perbatasan sahabat, perbatasan antara 2 kampung. Dedek, halo dedek. Ini tos garelis si dedek. Bu, ngalajeng lah kapal dia punya. Nah, kita lanjut sahabat menuju ke bagian sebelah sini nih. Ini memang seperti yang sahabat lihat barusan, kampungnya memang sangat sunyi, sepi seperti itu. Masya Allah. Ada satu rumah ini mencil. Barusan tuh melihat gadis desa sahabat, tapi kabur. Nah ini ada satu rumah lagi di sini. Suasananya sangat hening, sepi. Tiis ciliharan panon.